Jembatan Cirahong ini bukan viral pada saat ini. Mengatur ini sejak 3. Kades ini diduga masih ngotot bela pungli di Jembatan Cirahong. Sebenarnya, berapa sih kira-kira penghasilan yang didapat kalau kita hitung-hitungan? Misalnya, setiap motor yang lewat dikenai Rp1.000. Dan jika praktik ini berlangsung selama 30 tahun seperti yang Pak Kades bilang, maka Rp648 juta kali 30 sama dengan 19 miliar, 440 juta rupiah. Sebagai warga Jawa Barat, saya orang Pangandaran Pemekaran dari Ciamis ya. Tentunya tahu yang namanya Jembatan Cirahong itu ya. Dan dalam hal ini saya sebagai warga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi ya, alias Bapak Aing, Bapak Sia. Meskipun bukan wewenang gubernur ya. Karena memang ya, dulu itu pemerintah tidak ambil alih dalam menangani atau merawat Jembatan Cirahong. Jadi masyarakat di sana sudah terbiasa mengolah Jembatan Cirahong, baik dari keamanan, kenyamanan, kemudian perbaikan jalan Jembatan Cirahong ya masyarakat. Jadi sebelum Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur ya, jadi masyarakat yang mengamankan ya. Jadi Kades Cirahong yang seolah marah-marah ya kepada Kang Deddy Mulyadi mengatakan Kang Deddy Mulyadi cuma numpang viral ya, cuma ingin memviralkan ya, itu juga salah Pak Kades Cirahong. Tetapi dia juga memang sudah berpengalaman, sudah 30 tahun mengurus Jembatan Cirahong. Wajar juga beliau itu mengatakan seperti itu karena pemerintah sebelumnya memang abai terhadap Cirahong. Bahkan ada beberapa pejabat Ciamis juga yang seharusnya berterima kasih pada KDM karena memang itu sebetulnya bukan kewajiban provinsi. Dalam hal ini saya menyikapinya bahwa Kang Deddy Mulyadi sedang menyiapkan Cirahong supaya lebih menarik ya, bukan hanya jembatannya saja, tetapi sebelum masuk ke jembatan, area-area, rest area lah diperindah, nanti dijadikan tempat wisata juga. Kan potensinya gini, kalau nggak indah ya, maka orang datang ke Jembatan Cirahong cuman numpang lewat ya, ada kebutuhan, kemungkinan dia itu bawa uang atau nggak bawa uang gitu kan. Jadi nggak semuanya kasih uang kepada penjaga. Kalau Kang Deddy kan itu dijadikan tempat wisata. Orang-orang datang ke sana niatnya wisata, ya jelas itu bawa uang mereka. Coba bayangkan nanti ke depannya tukang bala-bala, tukang gehu, tukang mie ayam, para pedagang, semuanya akan cuan. Namun kita sabar sedikit ya. Ya kalau Kang Deddy Mulyadi cuma memviralkan, tidak bertindak, saya juga akan protes. Hei Kang Dem, gitu kan. Tapi ini kan Kang Deddy Mulyadi memviralkan, kemudian Kang Deddy Mulyadi mulai memberi solusi. Ya, bahkan sudah dikasih lampu malam sekarang di Jembatan Cirahong sudah tidak seram lagi. Kemudian sudah ada garis kuning ya di tengah. Alhamdulillah para pemotor juga sekarang sudah bisa lewat 2 motor ya, dari arah sana dari arah sini berbarengan ya, tidak tabrakan karena ada garis ya. Jembatan Cirahong ini bukan viral pada saat ini. Mengatur ini sejak 3. Kades ini diduga masih ngotot bela pungli di Jembatan Cirahong. Sebenarnya, berapa sih kira-kira penghasilan yang didapat kalau kita hitung-hitungan? Misalnya, setiap motor yang lewat dikenai Rp1.000. Dan jika praktik ini berlangsung selama 30 tahun seperti yang Pak Kades bilang, maka Rp648 juta kali 30 sama dengan 19 miliar, 440 juta rupiah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh doa dan ucapannya. Semoga kita semua menjadi saudara, sahabat yang saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mendoakan. Buat Pak Kades, masalah Jembatan Cirahong, pertama saya mengucapkan terima kasih. Selama ini jembatan sudah ada yang menjaga dan ada yang mengatur sehingga bisa dilewati oleh warga. Dan saya pernah ke sana jauh sebelum jadi gubernur. Dan dari kunjungan itu saya menyimpulkan perlu pemerintah mengintervensi agar jembatan itu menjadi jembatan yang nyaman dilewati. Maka saya membuat kebijakan untuk melakukan perbaikan walaupun itu bukan kewenangan provinsi, tetapi karena digunakan oleh warga, maka pemerintah provinsi mengambil keputusan diperbaiki. Setelah diperbaiki nanti akan segera ditata lingkungannya. Warung-warungnya akan kami rapihkan, jalannya diperlebar, ada ruang parkir yang memadai, dan lampunya akan ditambah. Bukan hanya lampu sekedar penerangan, tetapi estetika.
Sedangkan untuk keamanan ketika malam, menurut saya keamanan adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab aparat, tanggung jawab warga di lingkungan untuk menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing. Untuk itu, yuk mari kita bersama-sama mewujudkan tata lingkungan di Provinsi Jawa Barat yang aman, nyaman bagi seluruh warga, dan terbebas dari berbagai pungutan ataupun sumbangan apapun namanya, sehingga negara kelihatan hadir menyelesaikan berbagai keluh kesah dan kebutuhan masyarakat. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak dan seluruh warga yang aktif menjaga jembatan Cirahong selama ini. Semoga apa yang sudah dilakukan menjadi amal kebaikan yang semakin membuat hidup kita bermakna bagi kepentingan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Kang Deddy Mulyadi juga sudah memberikan ucapan terima kasih kepada para penjaga ya dan para perawat di jembatan Cirahong, karena ini sayang sekali ya, jembatan ini adalah satu-satunya jembatan legendaris di Indonesia ya, bekas jajahan Belanda. Gak ada, daerah lain gak ada jembatan legendaris kecuali hanya di Ciamis ini ya, Cirahong. Kang Deddy Mulyadi bukan hanya sekedar memviralkan jembatan Cirahong saja, tetapi ada unsur sejarah juga. Unsur sejarah ya. Ini bisa dianggap seping ya. Seping itu peninggalan masa dulu ya yang harus dikenang ya. Dilihat dari tekstur, dilihat dari kekokohan jembatan ini kan memang luar biasa ya. Tidak ada peralatan yang canggih seperti sekarang dulu itu, tetapi manusia dulu ya dari Belanda kok bisa membuat jembatan sudah puluhan tahun ya sampai sekarang itu kok masih bisa dilewati, masih kokoh. Kan itu juga harus dijadikan tempat bersejarah gitu kan. Nah, dalam hal ini tentunya ya, tadi sudah disampaikan memang logis apa yang dikatakan oleh Bapak Kades Cirahong. Jadi pendapatan di sana gitu kan dari bukan pungli ya, tapi dari jasa penjagaan ya, penjagaan supaya itu aman. Orang mau beri mau enggak gak apa-apa ya kan, mau ngasih mau enggak gak apa-apa, itu juga masuk akal. Tadi dikalikan 1 tahun berapa gitu kan, hingga dapat miliaran gitu kan, sampai 30 tahun itu kan lumayan pendapatan ya. Ini Kang Deddy Mulyadi percayalah akan menyiapkan ya, akan membenahi supaya itu lebih menarik ya, dan akan mendapatkan uang besar nantinya. Percaya itu ya. Ini hanya butuh waktu dan butuh kesabaran kita menunggu hasil akhir dari apa yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, jadi itu ya, apa yang sedang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah yang terbaik untuk kita masyarakat ya, bukan yang terbaik bagi Kang Deddy saja, tetapi yang terbaik bagi kita semua, untuk seluruh rakyat ya. Nah, jadi sekali lagi tidak salah Bapak Kades Cirahong ya, karena wajar beliau mengatakan seperti itu ya, dan alhamdulillah sebetulnya selevel gubernur masih bisa menanggapi ya aspirasi yang dilontarkan oleh Pak Kades Cirahong ya. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Seorang gubernur bisa menanggapi dengan elegan ya, dan memberikan angin sejuk bagi siapapun yang mendengarnya ya. Begitulah sejatinya pemimpin, memberikan perhatian terhadap masyarakat, mendinginkan suasana yang tadinya panas ya, hampir chaos, dan memberi solusi. Jadi KDM itu bukan hanya memviralkan lalu lepas tangan ya. Kenapa saya selalu mendukung Kang Deddy? Karena Kang Deddy itu bukan hanya memviralkan ya, tetapi Kang Deddy itu memberi solusi nyata. Ya, saya sebagai masyarakat biasa cuma bisa bikin video, cuma bisa bicara di medsos. Kang Deddy Mulyadi punya jabatan sebagai pimpinan tertinggi di Jawa Barat. Bukan hanya memviralkan, tapi bisa membuat kebijakan yang merubah tatanan Jawa Barat ya, baik dari infrastruktur dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai masyarakat waras ya dukunglah Kang Deddy Mulyadi. Itu aja. Bagaimana menurut kalian terkait gebrakan Kang Deddy Mulyadi mengenai jembatan Cirahong ini? Silahkan di baku hantam pada kolom komentar.